Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Ya, dan di video kali ini ya seperti biasa video pertama di minggu ini kita akan membahas sentimen-sentimen atau news yang keluar sepanjang 1 minggu terakhir kemarin. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami ingin menginformasikan bahwa kami tanggal 18 dan 19 Februari 2022 besok, tepatnya hari Jumat dan Sabtu, kami akan mengadakan webinar value investing. Temanya menarik ya, yaitu timing buy and sell, dan kita akan bedah saham-saham yang punya potensi naik satu bagger paling tidak di tahun 2022 ini. Ya, pastikan teman-teman mengikuti webinar kami besok dan jangan sampai kelewat. Oke, selamat menonton. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian, kami menginformasikan bahwa hari Jumat besok tanggal 18 dan 19 Februari 2022, sorry ini typo ya, jam 19.30 sampai 21.30 kita akan mengadakan webinar ya via Zoom, dimana materinya adalah timing buy or sell dan bedah saham potensi bagger. Dan nanti di sini saya juga akan sharing pengalaman-pengalaman saya mendapatkan saham-saham bagger di tahun 2021 maupun 2022 kemarin ya. Pastikan teman-teman mengikuti dan jangan sampai ketinggalan. Fasilitasnya macam-macam ya. Pertama, dapat rekaman webinar sejak angkatan pertama ya, jadi sangat worth it sekali. Yang kedua, gratis mengikuti webinar selanjutnya. Kemudian yang ketiga, gratis mendapatkan ebook 15 watchlist saham-saham undervalue yang akan diupdate secara lifetime. Yang keempat, ada supporting grupnya di mana kita bisa berdiskusi di grup ini secara lifetime juga ya, sepanjang The Investor masih ada. Oke, pastikan teman-teman registrasi di website kami w.theinvestor.id atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ya, sekarang kita langsung masuk ke sentimennya ya. Yang pertama adalah mengenai pasar saham dihantui lagi pembatasan aktivitas. Jadi memang kalau kita melihat PPKM ini naik lagi ya ke level 3 karena kasus Omikron yang naik juga gitu. Nah, berarti di sini perlu kita ketahui nih, kira-kira saham-saham apa saja yang nanti akan terdampak dari pembatasan aktivitas lagi ya, seperti ya saham-saham di pertokoan, retail, restoran dan sebagainya ya, termasuk mungkin otomotif ini juga kemungkinan akan tertekan. Artinya apa? Artinya untuk kinerja di bulan Februari khususnya ya kemungkinan akan turun ya. Jadi kita harus pastikan lagi saham-saham yang kita miliki apakah secara bisnis terdampak atau tidak ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sentimen mengenai Matahari Department Store atau LPPF akan melakukan buyback saham sebanyak 500 miliar rupiah ya, senilai 500 miliar rupiah. Nah, saya sendiri juga belum hitung apakah ini efeknya bagus atau tidak, tapi biasanya ketika ada sentimen buyback saham, itu merupakan sentimen yang positif. Ya. Kemudian yang ketiga, ITMG ya, salah satu saham tambang yang dibicarakan banyak orang ya. ITMG menjual saham treasury-nya ya, 33 juta lembar saham treasury dari ITMG dijual kembali ya. Ini menurut saya hal yang wajar ketika harga saham sudah kembali normal, naik saham treasury dijual kembali. Biasanya kalau sahamnya ambles turun ya sampai benar-benar murah, perusahaan jika punya cash dia akan membeli atau buyback gitu. Nah, ini hal yang wajar. Kalau misal saya hitung ya mengenai 33 juta lembar saham ini hanya berkisar sekitar 3% dari jumlah seluruhnya ya, jumlah saham yang beredar seluruhnya. Ya, menurut saya dampaknya juga tidak akan signifikan. Ya, tapi kita bicara kalau misalkan ITMG ini di sisi batu baranya ya, apakah dengan naiknya harga batu bara dunia membuat kinerja ITMG akan naik atau tidak. Nah, itu yang terpenting. Selanjutnya ya, kemarin kita menyaksikan bahwa bursa saham kembali menjebol rekor baru alias menembus ATH-nya, level tertinggi sepanjang sejarah. Dan ya seperti biasa, setelah IHSG akan mencetak atau sudah menembus rekor terbaru, ya biasanya nanti akan ada fase koreksi ya. Di sini ya, waspada koreksi dan efek euforia di bursa saham usai mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ya itu memang wajar gitu, karena yang namanya saham ini kan nggak ada naik terus-terusan, itu nggak ada. Setelah naik ya pasti akan turun gitu. Ya,
Jadi nggak mungkin akan naik terus gitu. Jadi memang wajar. Jadi kadang berita-berita ini misalkan ada waspada, koreksi, dan efek euforia. Nah ini memang kalau kita istilahnya langsung reaktif, wah kita akan buru-buru cepat jual gitu. Padahal ya belum tentu saham yang kita pegang ini nanti juga akan harganya jatuh dan sebagainya gitu ya. Cuman kalau kita ya, bagi kita yang memang fokusnya adalah investing, maka yang terpenting adalah kinerja. Sepanjang kinerjanya bagus, kinerjanya naik dan sebagainya, ya sudah hold saja itu ya. Berita-berita mengenai waspada dan sebagainya itu dibiarin aja gitu ya. Oke, selanjutnya ya saham Sido ya. Saham Sido sudah mengeluarkan publikasinya laporan keuangan full year 2021 dan sesuai ekspektasi ya, laba bersihnya juga mencetak ATH-nya di mana laba bersih Sido menembus di atas 1 triliun rupiah. Ya bayangin aja ya, beli tolak angin aja, kita minum tolak angin ternyata labanya 1 triliun rupiah gitu. Nah, artinya apa ya? Otomatis ketika labanya naik, potensi dividen yang akan dibagikan juga makin naik ya. Dan kalau kita lihat harga saham saat ini ya, menurut saya sih ini masih harga wajar ya untuk Sido. Ya, jadi kemarin juga banyak yang tanya kira-kira apakah Sido dijual saja atau tidak gitu. Kalau menurut saya pribadi ya sepanjang kinerjanya naik, bahkan potensinya naik terus ya sudah di hold saja. Cuman kita perlu pelajari lebih lanjut nih, apakah kira-kira di tahun 2022 ini Sido masih mencetak kinerja yang positif atau tidak. Nah itu yang kita pelajari lebih lanjut. Oke, selanjutnya ya, ekspor batu bara ditutup, cadangan devisa tergerus. Jadi ini terkait dari penutupan ekspor batu bara di bulan Juni kemarin ya. Dan memang benar, ketika batu bara ditutup otomatis ekspornya ya, otomatis pendapatan dolar atau pasokan dolar itu juga akan berkurang. Karena kita menyimpan dolar itu tidak datang dengan sendirinya teman-teman ya, kita harus ekspor dulu. Ketika kita ekspor, maka kita Indonesia ini akan kedatangan dolar gitu. Dan ini yang bisa menjadi cadangan devisa kita gitu ya. Jadi kita tidak bisa ngeprint sendiri, ya ngeprint duit sendiri dalam bentuk dolar tidak bisa. Jadi harus ada transaksinya. Nah, dan memang ini menggerus cadangan devisa, cuman kalau menurut saya ya ini hanya 1 bulan saja di bulan Januari. Ketika ekspor batu bara kembali dibuka di bulan Februari ini, ya dolar pun nanti akan datang juga gitu ya. Kemudian selanjutnya ya, bersiap menyambut pesta dividen besar perbankan. Nah, ini juga menarik ya. Jadi kalau kita baca di sini 4 bank BUMN dan BCA bukukan laba bersih totalnya 103 triliun sepanjang 2021. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, katakanlah sekitar 40% saja yang dibagi ke dividen, berarti sekitar 40 triliun rupiah akan masuk ke kantong para investor. Nah, kita sudah pegang saham apa aja nih? Nah, di sini kalau kita lihat histori dari dividen payout rasionya, tetap tertinggi adalah BRI ya. BRI tahun kemarin membagikan 65% dari laba bersihnya dibagikan ke dalam bentuk dividen. Kemudian yang kedua Mandiri, yang ketiga BCA ya. BCA biasanya memang di bawah 50% dari laba yang dibagikan ke dividen. Ya, jadi kita siap-siap nih menyambut pesta dividen di tahun ini ya, karena kita lihat laba-laba bank-bank besar ini gede-gede semua gitu ya. Naiknya signifikan semua. Oke, selanjutnya ya, berita selanjutnya adalah harga minyak dalam tren naik menuju $100 per barel. Ini juga menarik ya, dimana bukan hanya harga minyak saja tapi juga harga komoditas yang lain juga naik. Ya, ini juga seiring dengan dibukanya atau dilonggarnya kembali aktivitas masyarakat. Jadi setelah tahun 2020 kemarin dilanda lockdown dari hampir semua negara, artinya ekonomi berhenti, kemudian permintaan akan sektor energi juga berhenti. Tapi apa yang terjadi ketika perlahan-lahan sudah mulai dibuka? Maka permintaan akan membludak. Dan ketika permintaan membludak, supply-nya belum ready nih. Kenapa? Karena ya tadi, perusahaan-perusahaan melakukan pengetatan ya, protokol kesehatan, 50% work from home, 50% work from office dan sebagainya. Akhirnya kapasitas produksi pertambangan pun itu juga
menjadi lebih kecil. Dan ketika permintaan gede, ya supply-nya belum ada, nah ini yang membuat harga-harga komoditas ya termasuk minyak, batu bara dan sebagainya itu pada naik semua. Ya, maka saham-saham yang bergerak di sektor komoditas ini pasti akan diuntungkan. Ya, maka kita koleksi dari sekarang nih mumpung belum euforia ya. Nah, kemudian ini yang juga menarik nih. Saham HKMU tidak punya pengendali, akhirnya harga sahamnya ambrol ke 50. Artinya 100% kepemilikan HKMU ada di publik. Ini juga bahaya. Jadi kalau kita pegang saham-saham yang mayoritas dimiliki oleh publik, artinya perusahaan tersebut ya tidak punya visi dan misi yang jelas. Mau dibawa kemana nih arah perusahaan itu nggak tahu gitu. Jadi memang bahaya ya kalau misalkan kita pegang saham yang tidak punya pengendali. Maka pastikan ketika kita pegang saham untuk investing, porsi publik harus lebih kecil ya, jangan sampai di atas 50%. Itu salah satu ciri saham yang memang layak untuk kita jadikan sebagai instrumen investasi. Oke, selanjutnya ya, robot trading sedot dana publik triliunan rupiah. Ini juga menarik ya mengenai robot trading ini, dimana kalau kita lihat perusahaan-perusahaan ini ternyata menyedot sampai ratusan miliar. Dan bayangkan ketika perusahaan-perusahaan ini disuspend ya, disuspend atau diberhentikan, nah uang-uangnya ini gimana nasibnya gitu ya. Uang-uang ini otomatis nggak bisa ditarik gitu ya. Jadi memang bahaya sekali kalau kita memang istilahnya masuk ke perusahaan-perusahaan yang tidak punya legalitas. Maka pastikan teman-teman ya, kita jangan sampai tergiur dengan yang namanya easy money. Gak perlu khawatir, gak perlu analisa. Pakai aja robot, pasti cuan. Nah ini hati-hati gitu. Segala sesuatu yang menawarkan keuntungan secara cepat dan mudah itu bisa dipastikan penipuan. Ya makanya hati-hati gitu ya, hati-hati. Ya, karena saya juga punya banyak teman yang masuk juga ke istilahnya robot trading ini dan akhirnya nggak bisa juga dananya ditarik. Paling aman kita berbisnis seperti biasa saja gitu ya. Kita misalkan beli saham ya di sekuritas yang memang sudah menjadi anggota bursa. Ya, kalau misalkan pun kita mau main forex ya pastikan perusahaan tempat kita main forex tersebut sudah terdaftar di Bapeti. Nah, itu aman ya. Jadi kita harus pelajari legalitasnya. Oke, selanjutnya sektor tambang, kebun, dan properti jadi andalan. Ya, bank tetap akan selektif menyalurkan kredit di tahun ini dengan menyasar sektor prospektif. Saya juga setuju ya, tambang dan perkebunan di sini biasanya menyasar ke industri CPO. Nah, ini tetap jadi andalan. Sebenarnya properti ini akan terkena dampak ya dari PPKM yang dinaikkan levelnya. Ya, nah kalau kita lihat saham-saham properti sekarang juga sudah berguguran lagi ya. Jadi tadinya sudah naik tiba-tiba turun lagi gitu ya. Karena ya sentimen PPKM tadi salah satunya ya. Cuman menurut saya nggak masalah ya. Ketika kita ngelihat properti sedang turun, kita coba cek lagi. Kira-kira ada nggak ya saham-saham yang kinerjanya bagus, neracanya sehat, kuat. Nah harga sahamnya sedang turun. Nah itu saatnya kita bisa serok di bawah gitu. Dan apalagi kalau kita ngelihat sebenarnya pemerintah pun masih memberikan insentif-insentif untuk sektor properti ya. Harapannya PPKM bisa kembali dilonggarkan dan biasanya setelah dilonggarkan nanti saham-saham properti ini juga akan berterbangan nantinya. Oke, harga logam mulia kerek prospek produsen emas ya. Memang kalau kita bicara mengenai inflasi ya, salah satunya yang akan naik adalah emas. Kenapa? Karena emas dari dulu sudah dijadikan sebagai store of value beneran. Ya, kalau menurut saya Bitcoin ini store of value yang masih angan-angan gitu ya. Tapi kalau emas ini sudah benar-benar store of value beneran. Artinya apa? Artinya ketika kita beli emas, tujuannya adalah melindungi nilai atau harta kita dari tergerusnya inflasi. Ya, sekarang kita lihat Amerika inflasinya 7,5% dan sebagainya. Nah, maka prospek untuk emas juga naik. Dan biasanya ketika harga emas naik, ya saham-saham yang ada kaitannya dengan emas itu juga ikut naik. Nah, kira-kira saham apa saja itu? Ya, teman-teman coba sebutkan di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti kita bisa review lagi mengenai saham produsen emas. Selanjutnya, Inco dan Antam ngegas produksi nikel. Ya, seperti kita tahu harga nikel sekarang juga sedang naik-naiknya ya. Nah, otomatis mereka yang memproduksi nikel itu juga akan kena cuannya.
Ya, maka bisa istilahnya kita pastikan kinerjanya dari Inco dan Antam harapannya bisa naik lagi di tahun 2022 ini. Nah, sekarang mumpung ya kalau menurut saya pribadi ya mumpung Antam kemarin jatuh ya, Inco belum naik, kita bisa mulai akumulasi beli ya. Tapi sekali lagi perlu dicek lagi lebih dalam lagi. Kira-kira apakah tahun 2022 ini ya Inco dan Antam bisa menaikkan kinerjanya lagi ya. Oke, selanjutnya Omikron meruak, bisnis tes COVID melonjak. Ya, artinya apa ya? Artinya ini sentimen positif untuk sektor kesehatan. Tapi memang sekali lagi teman-teman sekalian ya, kalau kita bicara mengenai sentimen itu memang biasanya nanti akan menggerakkan harga dalam jangka pendek. Cuman kalau kita bicara investing, pastikan kinerjanya bagus. Kinerja naik, harga saham turun, kesempatan untuk beli. Nah, kira-kira apa nih? Ya, apa nih yang di sektor kesehatan yang kinerjanya naik justru harganya turun ya. Nah, mumpung sentimennya ya sedang bagus gitu. Oke. Selanjutnya Unilever ya. Unilever sudah mengeluarkan publikasinya full year 2021 dan ternyata kinerjanya juga masih turun, di mana penjualannya turun 8% sampai laba bersihnya turun juga sekian persen ya, laba bersihnya turun sekitar 20%. Nah, maka dengan kinerja yang jelek seperti ini ya, kinerja yang menurun ya, biasanya harga sahamnya akan susah naik. Nah, terus kapan naiknya? Naiknya kalau nanti ada sentimen positif di sektor konsumen ya, consumer good, dan juga kalau saat kinerjanya naik. Kita cek lagi nih, apakah penurunan harga sahamnya ini kebablasan atau tidak. Kalau kebablasan ya kita bisa mulai akumulasi beli. Tapi kalau misalkan memang sudah sewajarnya turun karena kinerjanya turun, artinya penurunannya sama dengan penurunan kinerjanya, ya berarti kita wait and see dulu saja gitu. Mungkin kapan-kapan kita akan bahas mengenai Unilever lagi ya. Oke, itu tadi sentimen-sentimen yang keluar di 1 minggu terakhir kemarin ya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar hari Jumat besok. Dan salam Passive Income.